Setiap brand punya produk yang diunggulkan. Nah, dari beberapa produk yang diunggulkan itu, mereka ciptakan seri tertinggi. Kalau Elmen, dia ciptakan Ecosmo dengan Ecosmo 10 dan Z11 dengan harga 8-11 juta rupiah. Sedangkan Pacific ciptakan Norris dengan seri tertinggi yaitu Norris 8.0 untuk saat ini dan juga Nex 5 dengan harga 8-10 juta rupiah. United gimana? Untuk United dia keluarin seri Avan untuk head to head langsung melawan Pacific Norris dan juga Elemen Ecosmo. Dan bukan cuma itu, Avan juga keluarin seri tertinggi yaitu Avan Caster X dengan harga 6-6,5 juta rupiah. Apakah cukup dengan harga segitu melawan Norris dan juga Ecosmo? Kita lihat spesifikasi dan impresinya di video ini. Avan Caster ini keluarin beberapa seri, ada yang 8 speed, 9 speed, dan juga 10 speed. Nah, di depan gua udah ada Avan Caster X. Seperti biasa, kita mulai reviewnya dari depannya dulu. Untuk bagian depan, lo bisa lihat yang paling pertama kelihatan adalah box ini. Lo bisa lihat nih, gue copot. Nah, box ini dapat dari paket penjualannya Avan. Lo bisa lihat, cukup besar menurut gua. Ini bisa nampung tablet, bisa masuk ke dalam sini. Dan bahannya hard case, kayak koper, jadi bentuknya. Dan menurut gue cukup aman, dan ini kayaknya waterproof. Di bagian dalam juga cukup oke. Jadi lumayan. Kayaknya rata-rata sekarang semua sepeda ya dikasih tas. Nggak semua sih, tapi beberapa seri kayak Ecosmo sekarang udah dikasih tas. Norris juga ada yang dapat tas. Nah, Avan ini juga dapat tas. Kita singkirin dulu tasnya. Nah, Avan ini bawa ukuran 22 in, yaitu 2451. Lu bisa lihat di bagian sini yang paling menarik perhatian menurut gua adalah bannya. Jadi lu bisa lihat nih, bannya ini mirip seperti Swalby Kojak. Jadi tipis dan juga halus, seratnya halus banget. Dan menurut gue feelingnya cukup oke. Dia mirip-mirip seperti Kenda, jadi nggak empuk, nggak keras juga. Jadi ada di tengah-tengah dan gue enak banget dipakainya. Dia udah bawa velg double wall yang tinggi ukurannya, lu bisa lihat 3 jari, tapi nggak setinggi Ecosmo yang Z9 yang udah 3,5 jari. Jadi ini cuma 3 jari aja. Untuk bagian stiker, kalau di bagian ini sih gue agak sedikit kurang suka sama stikernya, karena menurut gue stikernya stiker biasa, walaupun nggak melupas kayak punyanya Splendid, tapi warnanya menurut gue terlalu terang di bagian sini. Untuk hubnya, dia bawa hub dari Avan, menurut gue udah cukup loncer. Nanti kita dengerin yang bagian belakang apakah jangkrik atau enggak. Nah, ini dia bawa rem dari Shimano MT201 atau serinya Altus. Jadi menurut gue ini cukup oke. Feelingnya mirip-mirip sama Tektro, tapi menurut gua sih ini setingkat lebih baik dibanding Tektro. Menurut gua ya, secara impresi dan pengereman. Cuman di bagian rotornya, nah ini agak gua sayangkan ya. Di bagian rotornya ini kayaknya bukan bawaan dari Shimano-nya, jadi menurut gua kurang begitu bagus dan belum pakai sistem dual tone. Jadi agak sedikit bunyi-bunyi, tapi untuk di bagian remnya ini udah cukup oke banget. Kita naik. Untuk bagian fork, ini bahannya masih besi atau Hestin steel, sama seperti Norris dan juga Ecosmo. Untuk warnanya lo bisa lihat nih ya, dia bawa dual tone warnanya. Jadi ada hitam doff dan juga warna biru metalik. Kalau gue lihat secara keseluruhan sih gue suka banget sama warna ini ya. Jadi perpaduan warnanya itu cukup oke dan pengecatannya juga cukup rapi. Kita naik ke bagian atas, dia udah disediain front block dan juga udah ada tasnya tadi. Dan untuk bagian taperednya, menurut gua ini ukurannya cukup besar, gede banget kalau lu bisa lihat nih ya. Jadi kelihatannya tuh keker banget di bagian taperednya atau head tube-nya. Cuman dia seperti apa ya, corong gitu ya. Jadi dari atas kecil lalu ke bawah membesar gitu. Kita naik ke bagian handle post. Handle postnya udah bahan alloy. Untuk penguncinya ini mirip banget seperti punyanya Norris ya. Norris yang lama tapi yang 1.0, 2.8 atau 2.2 dan cukup keras ya kalau dibuka. Nah, tapi untuk aluminiumnya menurut gua cukup ringan. Ini udah pakai double lock dan menurut gua ini cukup rigid dipakainya, bahkan rigid banget ya kalau misalnya dibawa. Jadi ini kan ininya cukup rendah, jadi bisa sampai hampir habis kayak gini. Nah, ini enak banget kalau dibawa, jadi posisinya tuh mantep gitu dan dia nggak goyang.
Kita naik ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas atau handlebarnya lu bisa lihat ini ukurannya cukup lebar menurut gua, jadi cukup oke. Untuk hand grip modelnya seperti ini. Kalau gua sih kurang begitu suka ya, jadi kayak nanggung gitu, nggak besar dan juga nggak kecil, dan gripnya kurang begitu enak karena terlalu banyak ini ya, terlalu banyak motif, jadi di tangan tuh kurang begitu nyaman gitu. Untuk rem lu bisa lihat ini Shimano MT 210 seri Altus, dan ini untuk shifternya nggak ada mereknya, jadi no brand. Stangnya V-bar flat, udah dikasih mata kucing dan juga bel di bagian sini. Nah, untuk bagian klemnya, apakah klemnya sama juga seperti Pacific? Menurut gua ini setingkat lebih baik ya. Jadi nggak sebagus Element, tapi nggak juga sekeras si Pacific. Kalau Pacific kan begitu dibuka dia ininya sulit untuk diputar biasanya, tapi begitu dikencengin ininya gampang goyang. Kalau ini nggak dikencengin dia nggak goyang, dibuka diputarnya juga cukup enak, jadi diaturnya cukup bagus. Kita lanjut ke bagian frame. Untuk bagian frame lu bisa lihat nih, jadi modelnya itu mirip-mirip seperti Norris dan juga pendahulunya si Tunford. Jadi menurut gue ini cukup oke ya secara ini, tapi yang perlu gue highlight adalah catnya. Jadi menurut gue warnanya untuk yang sekarang ini oke banget. Jadi perpaduannya ini lo bisa lihat, jadi di bagian sini doff, di bagian sini warnanya metalik. Berubah-ubah, kalau misalnya siang dia terang, kalau misalnya malam gitu agak biru-biru gelap. Mirip seperti Splendid 7.0 kemarin yang warnanya cakep banget menurut gue. Nah, untuk pengunci lipatannya ini agak sedikit beda dibanding si Norris maupun Turn. Jadi modelnya itu seperti ini, ada dua kuncian gitu di bagian sini dan juga di bagian sini. Jadi penguncinya model seperti ini. Tapi menurut gue sih ini cukup rigid ya. Bahan ininya juga udah bahan aluminium, jadi udah oke banget menurut gue. Jadi nggak gampang goyang. Dan untuk jahit-jahitannya menurut gue cukup rapih di bagian-bagian ini. Memang nggak serapi Pacific ya kalau gue lihat ya. Jadi masih banyak beberapa bagian yang agak sedikit lari, tapi menurut gue udah cukup rapi. Ini kelasnya udah kelas yang bagus menurut gue ya. Kita naik ke bagian seat clamp. Lu bisa lihat nggak ada merek untuk seat clamp yang di seat post maupun di handle post. Menurut gue modelnya udah cukup oke dan nggak bikin tangan sakit ya. Jadi ininya juga udah diperhalus, jadi bagiannya udah cukup bagus. Nah, untuk bagian seat post ukurannya udah 33.9 dan udah ada slipnya di bagian sini, jadi nggak bikin baret untuk di bagian sininya. Cuma memang dinaikin turuninnya nggak begitu segampang yang tanpa slip, tapi utamanya kalau lo pakai ini jadi nggak gampang baret. Cuman gue nggak suka warnanya kalau gue, tapi ini selera sih ya. Gue lebih suka ini diganti yang hitam supaya lebih bagus. Warnanya ini menurut gue warna yang agak sedikit murah ya. Ini biasanya kalau di zaman dulu nih di MP3 yang kecil gitu warna-warni. Nah, ini warnanya kayak gitu yang murah. Jadi menurut gue kurang oke untuk di bagian warna di seat postnya. Tapi itu selera, kalau lu suka ya itu nggak ada masalah. Nah, untuk bagian saddle lu bisa lihat ini udah pakai bahan gel saddlenya. Jadi saddle dari Avan dan bahannya gel. Menurut gue nih empuk banget. Feelingnya mirip seperti Veloplus walaupun ukurannya nggak segede Veloplus. Dan dipakainya juga cukup empuk, cukup enak. Banyak yang tanya di komentar IG maupun YouTube gimana sih cara bedain bahan gel sama bahan yang biasa atau bahan busa. Cara bedainnya adalah dia nggak punya jahitan untuk joknya. Lu bisa lihat sampai ke belakang ini nggak ada jahitan sama sekali. Jadi kayak betul-betul dicetak gitu, dicetak lalu jadi. Kalau misalnya kulit biasa dia ada jahitan, ini nggak ada jahitan sama sekali. Dan lebih awet menurut gua dibanding yang bahan kulit karena kan lebih gampang sobek. Cuma memang untuk di bagian stiker atau catnya gini mungkin suka lebih mudah hilang. Tapi menurut gua ini cukup oke dan empuk dan nggak perlu ganti menurut gua. Pakai ini aja udah cukup enak. Nah, untuk bagian pedal, ini pedalnya udah pakai bahan aluminium. Jadi ini ringan banget dan dibuka tutupnya juga enak banget. Menurut gue udah cukup oke. Nah, untuk bagian crank, dia udah pakai crank Holotech. Cuman menurut gue secara feeling masih di bawahnya sedikit dari Pro Wheel Ons menurut gue. Tapi kalau dibawa, dipakai ini udah cukup enak banget dan modelnya juga bagus banget. Dia bawa dari Avan. Untuk bagian chainring, ini chainringnya ukurannya 53T. Jadi udah cukup besar. Modelnya juga sporty menurut gue. Jadi cukup oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian rantai dia pakai dari Nero. Ini udah cukup oke, cuman memang belum dual tone warnanya. Nah, untuk bagian RD-nya beda sama bagian shifter. Kalau shifter kan tadi nggak ada brandnya, tapi untuk RD dia pakai dari Sensa MX-10. Feelingnya gimana? Menurut gua kalau perpindahan ini oke. Jadi dipindahin 1-2 lancar, di langsung 2 juga dia cukup oke. Pindahnya nggak gampang lari-lari.
Walaupun agak sedikit bunyi kadang-kadang ya, di beberapa gigi dia agak bunyi, tapi lu cukup setting aja itu udah cukup enak. Cuman masalahnya adalah untuk mindahin giginya ini cukup keras menurut gua ya. Cuman gua nggak tahu apakah masalahnya di RD-nya atau masalahnya di kabelnya. Karena menurut gua ini kabelnya kabel yang jelek ya, bukan kabel yang bagus. Jadi kaku dan juga cukup tipis. Jadi menurut gue sih kurang oke kabelnya. Entah gimana nanti kalau misalnya diganti kabel, apakah itu udah cukup untuk bikin si Sensai MX9 ini dipakainya ringan. Nanti kita lihat. Untuk bagian sprocket, lo bisa lihat ini ukurannya 1132T. At least ini udah kaset dan cukup ngebut menurut gue ya dipakainya. Nah, dengan sprocket dan juga hub dari Avan, apakah suaranya jangkrik? Nah, kita dengerin nih. Nah, menurut gua ini udah cukup oke, walaupun nggak sejangkrik Novatec. Novatec kan jangkriknya biasa aja menurut gua. Nah, ini agak sedikit di bawahnya. Tapi untuk keloncaran menurut gua ini udah loncar banget, udah enak banget dipakainya. Jadi udah enak dan juga dengan ukuran ban 22 in ini menurut gua kalau dipakai itu bisa lebih ngebut dibanding yang ukuran 20 in biasa. Seperti itu. Nah, untuk kelengkapan sepeda menurut gue ini udah cukup lengkap. Jadi dia udah dikasih standar, udah dikasih klip magnet, dan udah dikasih bel juga, udah dikasih mata kucing di beberapa bagian. Dan yang paling penting adalah dikasih tas untuk bagian front block. Nah, ini waterproof dan lu bisa bawa kalau misalnya mau bike to work, ini bisa simpen baju dan juga beberapa barang kecil. Nah, gua akan tunjukin gimana cara melipat sepeda ini dan apakah dengan adanya tas di depan itu sepeda ini masih bisa dilipat dengan sempurna. Seperti biasa, kita turunkan dulu di bagian sini. Nah, ini menurut gue cukup enak ya sleeve-nya. Jadi ini untuk menjaga supaya ininya nggak kegores. Kalau merek-merek lain kan langsung ke bagian besinya, jadi kadang-kadang udah banyak goresan. Kalau ini nggak, dikasih penahan gitu. Kita turunin ke paling habis untuk sandaran. Kita buka di bagian handlepostnya, bagian sini. Karena ini keluar, menurut gue nggak perlu dilipat-lipat di bagian atasnya. Jadi udah cukup simple lah, tinggal ditaruh gitu aja. Kita buka di bagian sini. Nah, bagian standar lalu lipat. Jangan lupa. Oke. Pastikan klip magnetnya nempel. Nah, ini lu bisa lihat ya. Lipatan stangnya ke bagian luar. Dan dia bisa tetap dilipat walaupun ada tas di bagian depan sini. Ada tas di bagian front block. Dan kalau dikasih tas, ini agak sedikit goyang ke samping. Tapi bisa ditahan pakai pedal. Jadi bisa dilepas gitu. Kalau misalnya nggak ada tasnya, kalau tas kita copot, nah ini nggak perlu pakai pedal pun dia udah stabil, udah enak. Dan apakah bisa didorong? Ini sebetulnya bisa didorong. Tapi klip magnetnya itu nggak begitu kencang sama kayak punyanya Pacific ya. Kalau didorong sih sebetulnya lipatan ke luar ini lebih stabil ya menurut gue. Karena bannya tuh lebih lurus, jadi didorong itu lebih enak sebenarnya. Sebetulnya dibanding yang lipatan stangnya ke dalam. Kalau lipatan luar kan lu bisa lihat nih ya. Jadi bannya itu dua-duanya sejajar. Kalau misalnya lipatan ke dalam dia pasti ada celah gini, jadi bannya tuh bengkok. Jadi nggak bisa goyang-goyang kalau didorong. Kalau keluar sebetulnya enak didorong. Wah. Cuman kekurangannya adalah klip magnetnya itu nggak begitu kuat, jadinya lo mesti ganti klip magnetnya yang lebih kuat supaya dia lebih enak didorongnya. Nah, untuk beratnya ini beratnya sekitar 14,2 sampai 14,5 kilo. Jadi menurut gue sih cukup berat ya untuk aluminium. Tapi kalau klip magnetnya bagus, didorongnya enak, menurut gue udah cukup enak kalau mau dibawa-bawa. Avan waktu pertama keluar itu harganya sekitar 3,5 sampai 4 juta rupiah. Itu dia bawa 9 speed dan cukup laris manis di pasaran karena mereknya dari United dan orang-orang suka sama model frame-nya kayak gini. Nah, untuk Caster X ini harganya itu 6 sampai 6,5 juta rupiah. Untuk harga itu dan untuk saat ini menurut gua ini cukup worth it. Lu bisa lihat apa yang dia nggak punya. Udah 10 speed MX9, udah rem hidrolik dari Shimano MT201 dan juga udah bawa crank Holotech dan modelnya lo bisa lihat cakep banget, bannya juga bagus. Jadi untuk harga itu ini cukup recommended untuk lo beli saat ini.
Nah semoga setelah gue review harganya juga nggak naik, jadi harganya stabil. Menurut gue sih sekarang udah mulai stabil harganya, jadi udah banyak stok juga orang-orang, jadi harga udah mulai perlahan-lahan mulai turun lah. Nah kita doain aja semoga ke depan harganya udah bisa mulai stabil lagi sesuai sama HET-nya pasar. Sekian video review gue kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya. Untuk update informasi tentang Shining Shine dan juga tentang sepeda, lu bisa follow IG kita di @tsnbike. Untuk sepeda-sepeda yang akan kita jual setelah kita review juga kita akan iklankan di sana. Jadi jangan lupa follow dan juga like di Instagram kita. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.